fokus di cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan karena memang saya juga ingin bercerai, tapi kan saya kan di gugatan balik saya, rekonvensi saya kan saya ingin bercerai karena adanya KDRT. Jadi insya Allah hasil dari vonis Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang KDRT-nya, vonis ini insya Allah akan menguatkan argumen saya tentang perceraian saya. Tapi cuma 1 tahun melakukan KDRT. Kenapa? Tidak terbukti melakukan. Tidak terbukti gimana? Gimana tuh komentarnya? Kok tidak terbukti? Justru kan hakimnya menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kasus KDRT fisik dan psikis, makanya ada vonis 1 tahun itu gitu. Jadi ya itu udah stated ya, sudah seperti itu ya. Saya sangat bersyukur aja kalau soal vonis itu kan kewenangan hakim. Yang paling penting buat aku perjalanan dari proses hukum ini sudah mencapai ujungnya, itu tadi yang vonis. Berarti bisa udah Harta gue gini. Itu kan ada perjanjian pranikah. Alhamdulillah ada perjanjian pranikah dan lagi berproses kan, nanti tanggal 25 Juni itu ke apa ya? Kalau nggak salah duplik ya. Dan e-court kan. Oke. Lega nggak sih Mam? Berarti sekarang sudah maksudnya sudah masalah satu lepas gitu. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi kalau putusan pidana tuh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Lebih kepada aku sebagai korban KDRT, aku bisa memperjuangkan keadilan. Karena ini negara hukum, sekali lagi aku merasa ya perjuangan aku ini sudah sampai di titik dimana aku mendapatkan legitimasi kan, bahwa memang kan selama ini tidak diakui. Tapi kan negara sudah yang bekerja kan negara sekarang. Aku sebagai korban kan sudah melalui proses ini. Artinya kalau negara sudah menyatakan itu, kalau misalkan ada ketidakpengakuan itu kan itu haknya dia. Kalau dia merasa nggak puas kan dia masih bisa banding dan lain sebagainya. Artinya komplainnya bukan ke aku, tapi komplainnya adalah ke negara. Nah itu mesti ditanya sama Feral Matala karena baru ketemu, jadi belum ngobrol. Tapi soal jadwal di pengadilan udah ada, Mbak? Kalau Pengadilan Agama tanggal 25 Mei, tapi e-court. Jadi kita nggak hadir. KDRT itu udah selesai kan? Sudah selesai vonis. Mam, barang-barang gimana kan kemarin janjinya? Oh iya, bukan janjinya saya, tapi saya kan sudah menyebutkan di depan teman-teman bahwa kita minta ada surat kuasa dari pihaknya Ferry, entah itu dari keluarga, apa dari lawyer. Dan kemarin karena belum ada surat kuasa yang ditujukan kepada kami, makanya kami melayangkan surat dari lawyer aku, melayangkan surat kepada pihak lawyernya Ferry untuk segera mempersiapkan surat kuasa pengambilan barang-barang. Kita malahan yang mengingatkan, merimain mana nih surat kuasanya, karena kita juga nggak pengen keep barang-barang itu gitu. Tapi harus ada surat kuasa ya. Soal tidak ada yang menang dan kalah yang mau bilang tadi, apa sih kesan yang mau dapat setelah ini tercapai gitu? Kenapa? Tadi kan mau bilang ada apa namanya, bukan artinya salah Menang dan kalah. Iya. Apa kesan yang mau dapat setelah mungkin nanti putusan seperti ini? Kan udah putusan kan ya. Ya udah, maksudnya di pengadilan agama nanti. Di mana? Di pengadilan Terima agama atau nanti. Oh ini tugasnya lawyer. Jadi kalau nanti di Pengadilan Agama itu kan masih ada proses, ada duplik, nanti ada saksi-saksi dari pihaknya Ferry, dari pihaknya aku gitu. Kalau aku sih lebih kepada perdata kan ini. Kalau pidana tuh jauh lebih membuat aku tuh lebih harus harus fokus gitu ya. Kalau perdata ya fokus, tapi aku sudah menyerahkan kepada lawyer kan. Jadi sekiranya nanti hasilnya gimana ya aku udah percaya aja, karena yang paling susah itu adalah KDRT-nya kan. Alhamdulillah KDRT kan sudah dinyatakan kan. Ferry dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas KDRT fisik dan psikis, makanya keluarlah vonis gitu. Jadi kalau perdata tuh aku ikutin prosesnya aja gitu. Lamanya berarti mama nggak masalah ya? Kan cuma 1 tahun dipotong masa tahanan gitu kan. Udah jauh kayaknya dari yang mama Vena minta kayaknya. Seingat aku ya maksudnya. Jauh dari undang-undang, maksudnya jauh dari undang-undang kayaknya harusnya lebih dari 1 tahun bukan sih kalau KDRT itu?
Kalau soal vonis itu kewenangan hakim, nggak ada seorang pun dari kita yang bisa mengintervensi. Jadi kalau aku sih untuk urusan vonis berapa lama aku sudah pasrahkan kepada hakim. Aku nggak masuk ke sana gitu. Tapi intinya aku bersyukur aja karena yang aku hadapi ini adalah kan pada saat aku mengalami KDRT, aku speak up, itu kan terjadi playing victim, kemudian cywar lewat media, kemudian ya kalian menjadi saksi aku lah, membuktikan KDRT itu kan luar biasa mental gitu, dan aku bisa sampai di titik ini, aku tuh bersyukur banget. Karena apa? Kalau bukan Allah yang mengiringi, memberikan aku kekuatan, mungkin aku udah give up kan. Karena kan yang nggak mudah, kita di KDRT aja kita udah rasanya udah dunia udah mau berakhir gitu. Apalagi setelah kita di KDRT ada play victim di balik faktanya. Itu kan kalau nggak mental kita kuat, lebih terpuruk ya. Ya itu, jadi kalau buat aku hikmahnya adalah alhamdulillah aku jadi orang yang bisa lebih sabar dan tetap aku mendoakan Ferry. Mau itu dia playing victim, mau dia tidak mengakui, buat aku hikmahnya aku harus belajar jadi orang yang bisa memaafkan orang yang mengecewakan aku. Kalau orang yang baik sama aku pasti kita baik lah otomatis. Tapi kalau orang yang mengecewakan, kita bisa sabar, bisa terus mendoakan. Nah itu yang ujiannya di situ. Tapi nggak ada niatan untuk ketemu atau menjenguk ke Surabaya, kayak di Kediri gitu. Di Kediri kali itu di Surabaya. Ya Kediri misalnya. Sekarang gini, Ferry masih belum mengakui. Jadi kalaupun aku menjenguk dalam rangka apa? Orang kalau menjenguk itu pada saat kita merasa kedua belah pihak itu ada rasa yang sama, itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Dari awal aku selalu cerita dan gak pernah berubah. Pada saat aku mengalami KDRT, kalau Ferry mengakui, aku tidak akan pernah lapor polisi. Tapi kan Ferry tidak pernah mengakui pada saat itu. Sampai ada restoratif justice, itu pun Ferry yang minta kepada Kapolda Jawa Timur dengan tulisan tangannya pakai materai. Itu pun aku tetap memenuhi. Meskipun besoknya beritanya beda kan. Dibilang aku mengintimidasi. Padahal sebenarnya saksinya banyak gitu. Ada kanit, ada polisi, ada semua yang menyaksikan. Kan mesti diakomodir kan kalau orang mau KRC. Tapi tiba-tiba dia tidak memanfaatkan dengan baik sampai akhirnya jatuh P21. Kemudian persidangan sampai akhirnya di titik vonis. Artinya kan tetap dari pihak Ferry tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan, padahal sebenarnya simple. Kalau persoalan ini bisa kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan, ya mungkin nggak akan ada hal seperti ini. Jadi itu pilihan ya, sekali lagi gitu. Oke, Mam, ketika ini berarti kan Mama sudah menang dan makin menginspirasi orang. Itu gimana sih? Sekali lagi aku tidak pernah mengatakan keputusan ini ada yang menang, ada yang kalah. Menginspirasi, maksudnya menginspirasi banyak wanita, banyak wanita. Kalau dibilang menginspirasi, aku alhamdulillah. Tapi apa yang aku alami ini harus jadi manfaat. Artinya gini, jangan sampai kasus ini sudah diliput media selama 4 bulan berturut-turut, habis itu tidak ada satu pembelajaran hukum gitu. Kalau di sini kan kita bisa belajar, siapapun nanti perempuan di luar sana tahu SOP-nya. Begitu kita mengalami KDRT ya otomatis kita harus visum dan lapor polisi. Kalau memang tidak terjadi kesepakatan antara suami dan istri. KDRT itu kan sekali lagi simple. Mau ditanya saksinya siapa? Pasal 55 Undang-Undang PDKDRT menyebutkan gimana sih cara membuktikan KDRT? Cukup 2. Saksi itu siapa? Korban itu sendiri. Yang kedua ada visum, dan itu dua-duanya sudah saya lakukan sebagai satu syarat hukum. Jadi itu SOP, aku kan tidak pernah curhat ke media. Begitu aku mengalami KDRT, kemudian dia tidak mengakui 2 kali berturut-turut, ditanya satpam hotel, ditanya sama polisi. Tentunya polisi akan menanyakan sama aku. Oh iya. Bentar ya Mbak, sama Kak Feve ya. Feve, tolong Feve. Jadi begitu dia tidak mengakui, otomatis polisinya nanya. Polres ya dari Kediri, Ibu mau damai atau bagaimana?
Ya karena saya waktu itu di luar kota dan saya merasa itu suami saya tidak mengakui, ya saya merasa tanggung jawabnya di mana? Kepercayaan saya hilang dong pada saat itu. Ya saya pasti kecewa pasti ya, kan nggak mungkin saya pertaruhkan lagi pulang dari Kediri kemudian kembali ke Jakarta sama orang yang sudah tidak punya tanggung jawab terhadap diri saya, kan biar gimana pun kita masih suami istri. Makanya lah terjadi pelaporan itu. Jadi sampai di titik ini saya kan udah cerita sampai RJ, jadi sebenarnya banyak kesempatan yang saya berikan untuk kita bisa musyawarah mufakat antar suami dan istri. Tapi kalau tidak terjadi, sekali lagi itu pilihan. Seperti itu sih. Oke. Ya. Terima kasih.